Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada hadirin semuanya saya hormati, serta pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita semua bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bersama dapat berkumpul bertemu di tempat ini dalam rangka ngaji fikih, ngaji bareng fikih, kita sharing-sharing soal ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Mudah-mudahan dengan sharing yang kita lakukan ada perbaikan, ada peningkatan, dan utamanya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Salawat serta salam nantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin, Pak-bapak, saudara semua, serta pemirsa kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surah Fatihah. Harapannya dengan Fatihah yang kita baca, kita mendapatkan keberkahan dari Fatihah, kita mendapatkan kelancaran dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan tentunya ada manfaat yang kita dapatkan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan membaca kitab At-Taqrirah As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, yang merupakan karangan dari Sayyid Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Yang akan kita bahas adalah tentang arkanus sholat, tentang rukun-rukun sholat. Kita tahu bahwa sholat bagian daripada rukun Islam. Nanti rukun Islam kalau kita perinci itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Berarti sholat bagian yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, yang wajib kita kerjakan dalam sholat hanyalah 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang selebihnya hukumnya sunnah. Andaikan kita mengerjakan yang wajib saja, insya Allah kalau kita mengerjakannya dengan benar, maka kita sudah akan selamat. Kalau kita memang benar-benar mengerjakan syarat rukunnya kita penuhi, serta yang menyebabkan diterimanya sholat juga kita lakukan. Kalau dalam sholat itu ada 2 persoalan. Satu adalah syarat sahnya sholat, yang kedua syarat diterimanya sholat. Untuk mencapai syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, kita harus tahu tentang fikih. Untuk mencapai syarat diterima sholat, kita harus tahu tentang tasawuf, tentang masalah khusyuk, masalah ikhlas, masalah tidak boleh riya, dan seterusnya. Itu baru kita akan bisa memahami syarat diterimanya sholat. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang rukun-rukun sholat. Rukun itu perkara yang harus ada dalam sholat dan tidak boleh hilang. Kalau syarat itu dilakukan sebelum sholat, di mana syarat sholat diantaranya harus wudhu dulu, menutup aurat, dan seterusnya. Itu harus ada sebelum sholat, dilakukan sebelum sholat, dan harus ada di saat sholat. Sedangkan rukun sholat ini sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Dalam sholat itu sendiri ada 3 hal, yakni yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah-sunnahnya sholat, ya, dalam sholat nanti, dan ada perkara yang dimakruhkan dalam sholat, dan juga pasti terkait dengan yang membatalkan sholat. Tentang masalah rukun-rukun sholat, saya bacakan babu arkanis sholah, ya, bab menerangkan tentang rukun-rukun sholat.
ar-ruknu lughatan janibu syai' al-aqwa wa istilahan ibaratun an juz'in unal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Ar-ruknu lughatan janibu syai' al-aqwa. Rukun secara bahasa adalah sisi dari perkara yang lebih kuat. Rukun itu ibaratnya tiang. Tiang itu perkara yang menyangga, yang membuat sesuatu yang asalnya tidak bisa tegak menjadi tegak, itu namanya rukun. Berarti ibarat orang tidak sholat, berarti penyangga Islamnya itu akan roboh kan gitu. Makanya dikatakan dalam satu hadis, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, apabila dikerjakan maka sama halnya dengan menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat sama halnya dengan merobohkan agama. Tiang, ar-ruknu adalah janibu syai' al-aqwa, perkara yang sisi dari sesuatu yang paling kuat, itu namanya rukun secara bahasa, atau bahasa kita adalah tiang, penyangga. Wa istilahan, sedangkan istilah salat secara istilah adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Rukun adalah kata lain dari bagian dari pokok, bagian dari pokok perkara yang pokok, bagian-bagiannya itu namanya rukun. Kalau semuanya namanya arkan, arkan itu jamak, sedangkan rukun itu mufrad daripada arkan. Berarti kalau arkanus sholah berarti perkara yang harus ada pada waktu sholat, la tatahaqqaqu illa bihi, dimana tidak akan bisa terwujud al-mahiyah, perkara yang sebenarnya tanpa adanya rukun tersebut. Jadi pengertian secara istilah, rukun adalah bagian dari suatu hal yang pokok yang harus ada, itu namanya rukun. Misalkan sujud, itu merupakan rukun sholat, kok tidak ada sujudnya, ya sholatnya tidak sah. Walaupun ada berdirinya, ada rukuknya, ada yang lainnya, kok salah satu tidak dikerjakan, maka akan batal sholatnya. Sekarang arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Adaduha al-mu'tamad annaha thalathata asyara bija'li tuma'ninah tabi'atan lil arkan. Jumlah dari rukun sholat, ada berapa rukun sholat jumlahnya? Menurut qaul al-mu'tamad, qaul yang bisa dijadikan sebagai pegangan, ya. Karena dalam fikih itu banyak sekali pendapat, ya. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab fikih itu banyak pendapat-pendapat yang bisa kita jadikan sebagai solusi ketika kita mengalami kebuntuan. Namun ada pendapat yang kuat yang harus kita jadikan sebagai pijakan utama. Dikala kita mengalami persoalan tertentu, kita bisa mengambil pendapat yang selain mu'tamad, asalkan ada pendapat ulama yang berpendapat itu. Jadi dalam berfikih itu yang penting kita tidak menggunakan pendapat kita sendiri, yang penting hanya seperti itu. Andaikan kita menggunakan pendapat yang lain kok tidak populer, ya tidak masalah, asalkan kita memang mengikuti pendapat tersebut dan ulamanya itu ulama yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bukan ulama-ulama yang tidak jelas orangnya, ya. Misalkan dalam pendapat ada pendapatnya siapa, Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar atau ulama yang lain berpendapat yang tidak sama, ya tetap kita bisa pakai, seperti Imam As-Suyuti misalnya atau yang lainnya. Banyak ulama fikih itu banyak sekali. Dan kita bisa menggunakan pendapat-pendapat mereka di saat kita mengalami kebuntuan untuk menggunakan pendapat yang mu'tamad. Menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dijadikan sebagai pegangan, bahwa rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Di mana dalam kesempatan yang lain fikih juga mengatakan ada 17. Ada 13 dengan menjadikan tumakninah itu mengikuti terhadap rukun. Maksudnya begini, misalkan rukuk itu kan harus tumakninah. Ada yang memisahkan tumakninah dengan rukuk, ada yang menggabungkan jadi satu. Jadi ar-rukuk ma'a tumakninatihi, rukuk beserta tumakninahnya, berarti kan satu paket. Sehingga jumlahnya hanya 13. Kalau dipisahkan nanti jumlahnya ada 17. Ini dipisahkan dengan menjadikan tumakninah bagian daripada rukun yang harus ada tumakninahnya itu. Kalau dipisahkan nanti hitungannya sudah berbeda. Jadi perbedaan jumlah daripada rukun sholat ini bukan hal yang mendasar,
sehingga tidak perlu dipersoalkan ya. Sebagian mengatakan 17 atau mengatakan 13 sebenarnya sama, karena yang mengatakan 17 itu ketika tumak ninah dipisahkan dengan perkara yang harus ditumak ninah itu, sedangkan yang mengatakan 13 itu ketika tumak ninah digabungkan dengan satu terhadap perkara yang diharuskan ada tumak ninahnya. Nah, kemudian aksamu arkanis sholah arba'atun. Jumlah rukunnya sholat itu ada 4. Jadi sekali lagi rukun itu perkara yang harus ada. Kalau tidak ada, sholat kita batal, tidak sah sholat kita. Rukun sholat itu ada 4 kalau dikelompokkan ya. Bagian dari rukun sholat ada 4. Yang pertama adalah arkanun qauliyatun, rukun-rukun yang berupa ucapan. Arkanun qauliyatun, rukun yang berupa ucapan. Berupa ucapan berarti kita harus mengucapkan, tidak boleh kita diam nih. Sholat kok sambil diam, itu sholatnya tidak sah. Harus ada huruf yang keluar, harus ada suara yang keluar, dan suaranya huruf itu harus keluar dari makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Misalkan kita mengeluarkan huruf qaf, kita harus mengeluarkannya dari pangkal lidah. Jadi qa qi qu baq, tidak boleh ka qa qi ku bak, itu tidak boleh. Misalkan mengeluarkan huruf ain harus di tengah-tengah tenggorokan, wasatul halqi. Kita katakan a i u ba, harus seperti itu. Kalau dibaca a i u ba akhirnya jadi hamzah. Rukun sholat yang berupa ucapan ini adalah rukun yang harus kita suarakan, ada suara yang keluar dan ada huruf yang kita baca, dan keluarnya huruf itu harus sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf, karena masing-masing huruf punya makhraj, punya tempat keluar. Kalau tidak keluar dari tempatnya, sholat bisa batal. Ini rukun sholat yang berupa qauli. Ada berapa? Ada 5. Wasumiyat bidzalika li'anna yushtaratu 'alal musalli ayatalaffadha biha bikaitsu yusmi'u nafsahu. Kenapa dikatakan dengan rukun qauli? Dikarenakan bagi orang yang menjalankan sholat, ini baik sholat sendirian, makmum maupun jadi imam, sama nih ya, harus ada apa? Ayatalaffadha biha, harus mengucapkannya, harus melafatkannya, bikaitsu yusmi'u nafsahu, sekira ada suara yang keluar yang bisa didengar oleh telinganya. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf di dalam sholat yang merupakan rukun, harus ada suara yang keluar yang kita dengar. Yang kita dengar itu kalau kaitannya dengan jahar berarti didengar orang lain. Kalau kaitannya dengan harus membaca, harus mendengar sendiri. Berarti tidak boleh hanya dibaca dalam hati, itu tidak boleh. Orang Jawa bilang itu di batin tidak kena, ya harus dikeluarkan hurufnya, ada suara yang keluar. Apa saja itu yang harus keluar huruf? Wahya takbiratul ihram. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Kita kok sholat begini, tidak ada suara misalkan, sholatnya tidak harus Allahu Akbar, ada suara. Kalau kita menentak, tidak sah sholatnya. Harus ada suara yang keluar. Kemudian apa yang kedua? Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, ini harus keluar suara. Wat tasyahud, wa tasahudul akhir. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Karena hukum tahiyat awal adalah sunnah. Tahiyat akhir hukumnya wajib. Tahiyat itu mulai apa? Mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasahud. Tahiyat akhir wajib untuk dibaca. Kemudian yang berikutnya wassalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian bacaan sholawat pada saat tasahud akhir. Setelah kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu hukumnya wajib. Baca sholawat. Sedangkan setelahnya itu wa ala ali sayyidina Muhammad, hukumnya sunnah ya, sampai fil alamin innaka hamidum majid, hukumnya sunnah. Yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik ditambahkan sayyidina atau tidak. Guru-guru kita mengajarkan kita menambahkan kata sayyidina sebelum kata Muhammad. Kemudian yang berikutnya wassalam, yakni mengucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, ucapan salam. Nanti ada yang wajibnya salam itu seperti apa, sunnahnya sampai apa. Wajibnya salam assalamualaikum itu sudah cukup, dan sunnahnya assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai wabarakatuh. Sedangkan dalam sholat jenazah ada dua versi, sebagian mengatakan sampai wabarakatuh, sebagian mengatakan sampai warahmatullah. Qaul mu'tamad yang kuat mengatakan hanya assalamualaikum warahmatullah, tidak sampai wabarakatuh, sama dengan salamnya sholat. Salamnya sholat sampai assalamualaikum warahmatullah, sampai hanya itu, tidak sampai wabarakatuh. Ini rukun qauli. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Jadi ini harus diperhatikan ketika kita sholat. Pertama bacaan takbiratul ihram, Allahu akbar. Nanti ada aturannya seperti apa yang benar ya. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah bacaan tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keempat adalah bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan salam. Jadi yang wajib dibaca ini 5 ini. Namun harus difahami dalam membacanya harus ada suara yang keluar, dan keluarnya huruf harus ada huruf yang dikeluarkan, dan keluarnya huruf ini harus dari tempat keluarnya, dari makhrajnya. Makharijul huruf harus sesuai. Kalau tidak sesuai dengan makhrajnya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Maka kita harus terus belajar, andaikan kita masih salah dalam mengucapkan masing-masing huruf. Kemudian yang kedua, rukun di dalam sholat adalah rukun fi'li. Tadi ada 4. Yang kedua adalah rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah berarti adalah perkara yang harus kita lakukan pada saat sholat yang berupa perbuatan, gerakan. Kalau tadi ucapan, ini gerakan. Sittatun, jumlahnya ada 6. Wahiyya al-qiyam, yang pertama adalah berdiri. Di sholat harus berdiri bagi yang mampu. Kalau sholatnya sholat fardu, kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, kita sholat dengan duduk boleh. Namun pahalanya sholat dengan duduk ini separuh daripada sholat berdiri ketika kita mampu berdiri. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib berdiri kalau mampu berdiri. Baru ketika tidak mampu berdiri kita boleh sholat dengan duduk. Kalau masih mampu berdiri tidak boleh sholat dengan duduk. Kalau sholatnya sholat wajib. Kemudian yang kedua ar-ruku' adalah ruku' war ruku'u dan ruku'. Ruku' wajib, wal i'tidal nanti kembali ke posisi semula, dan was sujud, kemudian wal julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang keenam wal qu'ud fi tasyahhudil akhir, duduknya tahiyat akhir. Rukun fi'li ada 6. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua adalah ruku', yang ketiga sujud, yang keempat yang ketiga adalah i'tidal, yang keempat adalah sujud, yang kelima duduk di antara 2 sujud, yang keenam adalah duduknya tahiyat akhir. Duduknya tahiyat akhir. Kita ulang, rukun fi'li yaitu rukun yang berupa ucapan, ini jumlahnya ada ucapan berupa perbuatan berupa pekerjaan atau gerakan, ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah berdiri, yang kedua adalah ruku', kita bayangkan urutannya. Yang ketiga adalah i'tidal itu bangun dari ruku'. Yang keempat adalah sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduknya tahiyat akhir. Ini rukun fi'li, berarti tahiyat awal itu bukan rukun, hukumnya sunnah. Tidak bagian dari rukun. Andaikan jenengan misalkan tidak tahiyat awal dengan sengaja, sholatnya tetap sah. Sholat maghrib langsung bablasan misalkan setelah rakaat kedua tidak tahiyat awal langsung berdiri untuk rakaat ketiga, sholatnya tetap sah. Kenapa? Itu bukan rukun sholat tahiyat awal, itu sunnahnya sholat, namanya sunnah ab'ad, sunnah dimana kalau ditinggalkan disunnahkan kita untuk melakukan sujud sahwi, dilakukan sebelum salam 2 kali sujud. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah rukun ma'nawi. Rukun dalam kitab Taqrus Sadidah ini memasukkan rukun ma'nawi, pakai istilah rukun ma'nawi. Arkan al-ma'nawiyah, arkanun ma'nawiyah, rukun ma'nawi wahidun, itu jumlahnya 1. Wa ya at-tartib, yakni berurutan. Tartib harus berurutan, salat itu harus berurutan, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir.
Salat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Urutannya harus urut, tidak boleh sujud didahulukan kemudian ruko, tidak boleh. Ya. Sedangkan sujud yang dahulu itu biasanya sujud tilawah. Kita tidak perlu kaget kalau ada orang sujud tilawah. Itu kan sebelum rukuk kok langsung sujud gimana? Karena memang itu disunahkan, bukan kok mendahulukan sujud. Ini sujud lain. Yang tidak boleh didahulukan itu sujudnya sholat, yang ada duduk di antara dua sujud itu kok kita dahulukan, setelah sujud kemudian kita rukuk, sholatnya batal, namanya tidak tartib. Jadi rukun yang ketiga namanya rukun ma'nawi. Yang dimaksud rukun ma'nawi adalah tartib, berurutan, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Kemudian yang keempat, arkanun qalbiyah, rukun yang berupa hati. Rukun hati wahid itu jumlahnya hanya satu. Apa? Wa an-niyah. Rukun hati itu adalah niat. Niat itu rukun hati. Artinya harus ada niat yang kita masukkan ke dalam hati kita. Di saat apa? Takbiratul ihram itu harus ada niat. Mulai dari hamzahnya lafadz Allah sampai roknya lafadz akbar. Kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita kalau sholatnya sholat maghrib ya usolli fardal maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal berarti adzan ma'muman atau adzan imaman lillahi ta'ala. Atau kita niatkan saya niat sholat fardu maghrib jadi makmum misalkan. Nanti ada aturan ketika kita niat apa saja yang harus kita ucapkan di saat kita niat yang harus ada dalam hati kita. Karena ini merupakan rukun, ya. Rukun qalbi itu berarti harus ada niat di dalam hati kita, ya. Dalam hati kita, kok tidak kita lakukan, maka sholat kita batal. Ya. Misalkan kita melafadzkan niat sebelumnya, sholli fardal maghribi, salatsa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Di hati kita hanya Allahu Akbar, tidak ada niatnya sama sekali, sholatnya batal. Karena ini merupakan rukun, tadi dinamakan rukun, perkara yang harus ada, yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi sekali lagi, rukun sholat ini jumlahnya ada 4, ya, ada 4. Yang pertama namanya rukun qauliyah, rukun qauli, di arkan qauliyah. Yang kedua namanya arkan fi'liyah. Yang ketiga adalah arkan ma'nawiyah. Yang keempat adalah arkan qalbiyah. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah arkan qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Yang kedua adalah arkan fi'liyah, rukun yang berupa gerakan. Yang ketiga adalah arkan ma'nawiyah, rukun yang berupa makna. Kemudian yang keempat adalah arkan qalbiyah, rukun yang berupa hati. Rukun qauliyah atau arkan qauliyah jumlahnya ada berapa tadi? 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga adalah tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima adalah salam. Sekali lagi jumlahnya ada berapa? 5. Ini kita ingat-ingat, jadi biar kita paham betul. 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, berarti ucapan Allahu Akbar. Yang kedua al-fatihah, mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat sampai apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai dari at-tahiyatul. Kemudian yang keempat adalah sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah salam, assalamualaikum, ditambahi warahmatullah. Itu adalah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Kemudian kalau rukun fi'li jumlahnya ada berapa? Ada 6. Nanti rukun qauli ada 5, kalau rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li, rukun fi'liyah 6 itu apa saja? Yang pertama adalah berdiri. Kalau sholatnya sholat wajib, sholat fardu, berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri walaupun mampu berdiri. Kemudian yang kedua adalah ruku'. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud di antara sujud. Kemudian yang kelima adalah duduk di antara dua sujud. Yang keenam duduknya tahiyat akhir. Tidak tiling-tiling lali katanya. Kemudian yang ketiga adalah arkan ma'nawiyah, rukun yang berupa makna atau
makna itu aja nggih. Makna itu arti. Adalah apa? Tartib. Tartib itu artinya berurutan, mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Yang keempat namanya arkan qalbiyah, rukun yang berupa hati, yakni harus ada di hati kita, yaitu niat. Niat harus ada pada waktu takbiratul ihram. Nggih. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggih, monggo. Nggih, bismillah. Nggih. Tentang masalah yang harus dikeraskan suaranya. Nggih. Misalkan di saat salat sendiri atau di saat membaca surat Al-Fatihah. Kadang kebanyakan sebagai makmum kadang enggak ngucapin kan. Nggih. Kebanyakan seperti itu. Itu gimana hukumnya? Makmum enggak mengucapkan Al-Fatihah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Apa ngucapin dalam hati tidak tahu sih. Nggih. Terima kasih pertanyaannya. Nggih, bagaimana jika jadi makmum? Apakah rukun qauli yang berupa Al-Fatihah? Kalau takbiratul ihramnya ya, tetap dibaca ya. Nggih. Tapi Al-Fatihahnya ini ketika jadi makmum, apakah dibaca atau tidak? Yang kita tahu ada yang diam, ada yang membaca. Menurut qaul yang kuat, qaul yang sahih, qaul yang as-shah, qaul yang kuat dibandingkan yang lainnya. Walaupun jadi makmum, tetap hukumnya untuk membaca Al-Fatihah. Walaupun jadi makmum. Namun ada sebagian pendapat, ya, fikih lagi-lagi ya, banyak pendapat yang yang mengemuka, termasuk masalah ini ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa jika jadi makmum itu boleh tidak membaca Al-Fatihah. Ini sebagian pendapat. Pendapat yang paling kuat apa? Tetap harus membaca Al-Fatihah walaupun dia jadi makmum. Jadi makmum otomatis begini nanti kasusnya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk mendengarkan Fatihahnya imam. Setelah imam membaca surat, baru kita membaca Al-Fatihah, kita baca. Karena kita mengikuti pendapat yang mengatakan harus membaca Al-Fatihah sebagai makmum. Namun seperti tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan dan memang ada seperti dalam kitab Kifayatul Akhyar itu mengatakan wa fi qaulin la tajibu al-qiraah lil makmum. Dalam satu pendapat tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum. Kita kesampingkan pendapat itu. Kita pakai pendapat yang paling umum saja. Umum menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Maka kasusnya seperti tadi, ketika imam selesai baca Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Fatihah. Dan imam yang paham tentang masalah kesunahan itu biasanya diam sebentar ya, menunggu selesainya makmum membaca Al-Fatihah, baru setelah itu membaca surat. Andai kan tidak melakukan itu ya tidak apa-apa karena hukumnya sunnah ya. Saktah di dalam sholat itu diantaranya kan berdiam ya, diam di antara membaca setelah amin dengan membaca surat jika dia sebagai imam untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Andai kan tidak diberi kesempatan seperti itu, kalau kita mengikuti pendapat yang kuat yang mengharuskan kita baca Fatihah, ketika jadi makmum imam baca surat kita baca Al-Fatihah. Yang menjadi persoalan ketika si imam ini suratnya pendek. Padahal tadi kita waktu imam baca Fatihah mendengarkan saja. Ini bagaimana yang harus kita lakukan? Kita tetap membaca Al-Fatihah. Asalkan kita tidak ketinggalan 3 rukun. Nanti kita selesaikan Fatihah kita dulu, tidak usah ngejar imam. Kok kita selesai Fatihah, imam masih di sujud yang terakhir, sujud yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat yang berikutnya, kita tetap mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau kita langsung sujud rukuk bersama imam, padahal kita belum baca Fatihah, sholat kita batal. Karena kita belum membaca Al-Fatihah. Kemarin sudah saya singgung, Fatihah itu gugur, pendapat yang mengharuskan makmum baca Fatihah ini loh. Pendapat mengikuti pendapat bahwa makmum harus baca Fatihah, Fatihahnya makmum itu jadi gugur apabila makmumnya makmum masbuk. Masbuk itu imam sudah duluan, makmumnya itu menyusul belakangan, di mana ketika makmum melakukan takbiratul ihram, si imam sudah menjelang ruku atau sudah ruku.
Ini apa yang harus dilakukan makmum? Makmum membaca Fatihah sebisanya saja. Jangan membaca doa iftitah. Kalau dimulai dengan doa iftitah, ternyata imam sudah ruko, si makmum tidak boleh ikut ruko bersama imam. Harus mengganti waktu yang digunakan untuk membaca doa iftitah, digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Misalkan doa iftitahnya berapa detik misalkan, itu waktunya digunakan untuk membaca Al-Fatihah, berarti diganti. Si imam ruko, tidak boleh ikut ruko. Tapi kalau kita setelah gabung dengan imam, tidak membaca doa iftitah, tapi membaca Al-Fatihah, kok masih bisa Bismillahirrahmanirrahim saja misalkan, imam sudah ruko, Allahu Akbar, kita tidak perlu menyelesaikan Fatihah kita langsung ruko bersama imam, Allahu Akbar. Yang penting tumakninah, sudah dapat 1 rakaat. Atau kita belum sempat baca Fatihah sama sekali, Allahu Akbar, kita selesai Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar, ruko. Ya kita langsung ikut ruko, itu sudah dapat 1 rakaat. Padahal sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Ini gugurnya Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum hanya di saat makmum masbuk. Untuk makmum muwafiq, makmum yang jelas-jelas punya kesempatan baca Fatihah bersama dengan imam yang sudah gabung sejak awal seperti tadi, dia wajib membaca Al-Fatihah. Kok ternyata waktu yang digunakan membaca Al-Fatihah itu sempit gara-gara tadi mendengarkan imam baca Al-Fatihah, kita ingin membaca Fatihah, kita sebagai makmum ingin membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam, ternyata si imam suratnya pendek, Yasin, Allahu Akbar misalkan. Terus bagaimana kita lakukan? Tetap kita menyelesaikan Fatihah kita. Tidak boleh kita langsung ruko. Kita dapat 1 rakaat andaikan si imam masih di sujud yang kedua. Jadi ketinggalan 3 rukun yang panjang itu yang menyebabkan rakaat kita hilang. Selama tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang, maka kita tetap dapat 1 rakaat. Kok imam sudah bangun dari sujud kedua, Allah Akbar, kita masih akan ruko. Kita ada 2 pilihan, 1 mufaraqah, berarti memisahkan diri dengan imam, atau langsung gabung dengan imam di rakaat yang berikutnya dan kita menambah 1 rakaat. Betul ya? Jadi kalau ditanya apakah jadi makmum tetap baca Fatihah, jawabannya menurut kaul yang kuat, ya, kaul yang sahih, kaul yang didukung oleh mayoritas ulama, wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Betul? Ya, seperti itu. Ya. Nggak ada yang lain pertanyaan? Satu lagi. Nggih, monggo. Kalau sholat itu kan kalau sujud terakhir kadang disunatkan berdoa gitu. Nggih. Ada pertanyaan ini di YouTube saya gitu. Gimana kan kalau kita di saat sujud terakhir, baik itu sholat di sunat atau di sholat yang lainnya, kadang memang kan lama sujudnya. Bagaimana kalau saya itu baca zikir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Nggih. Nggih. Tambah. Nggih. 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 Tentang masalah sujud ya, nanti akan kita bahas sebenarnya masalah sujud ini ya. Gambarannya begini ya. Dalam sujud itu kewajibannya hanyalah tumakninah di saat kita sujud ya. Misalkan gerakan sebelum sujud dengan setelah sujud kok sudah terpisah, itu sudah sah sujud kita. Sebenarnya seperti itu. Wajibannya seperti itu ya. Kita lihat dulu yang wajib dulu ya. Jadi dalam sujud itu yang wajib hanyalah tumakninah. Bacaan-bacaan yang ada dalam sujud ini hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baik dibaca maupun tidak dibaca itu tidak menjadikan sholat batal. Yang penting tumakninah gitu. Misalkan kita Allahu Akbar, plek diam, kemudian Allahu Akbar, duduk, itu sudah sah. Ini kalau kita ngambil wajibnya ya. Jadi wajibnya semacam itu. Membaca Subhana rabbiyal a'la itu hukumnya sunnah. Sunnahnya dibaca 3 kali ya. Sedangkan untuk masalah apakah perlu dilamakan atau tidak di dalam sujud, ini tidak semua ulama sepakat ya, tidak semua ulama sepakat. Sebagian kebanyakan dari mereka itu ya sujudnya sujud normal-normal saja ya. Jadi tidak ada satu penekanan kalau sujud yang terakhir itu sunnahnya lebih dilamakan dari sujud yang lainnya ya. Itu dalam fikih Syafi'i itu tidak ada penjelasan yang semacam itu.
Antara sujud pertama, kedua, ketiga sampai terakhir pun itu sama. Dalam fikih Syafi'i misalkan kita buka di dalam kitab Fathul Mu'in misalkan, itu tidak ada penjelasan kalau sujud yang terakhir itu lama. Andaikan kita lamakan sebenarnya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Monggo, mau dilamakan monggo. Namun yang harus kita pahami di saat kita membaca pada waktu sujud ini adalah bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah. Bacaan yang sekiranya dibaca oleh Kanjeng Nabi. Mana Kanjeng Nabi baca di saat itu ya kita membacanya. Kalau kita membaca yang lain, kita usahakan jangan sampai kita pakai bahasa selain bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa selain bahasa Arab berarti kita akan mengucapkan suatu kalimat yang bisa membatalkan sholat. Salah satu yang membatalkan sholat adalah ucapan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang misalkan kita ngomong tertentu itu akan menjadikan sholat kita batal. Di saat kita sujud kita boleh doa, asalkan doa yang kita baca itu sebaiknya ya doa yang warid dari Rasulullah. Andaikan tidak warid dari Rasulullah, pakai doa bahasa Arab, pakai doa bahasa Arab. Apakah kita tambahkan seperti yang jenengan utarakan tadi nggak? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan terusnya itu apakah boleh kita tambahkan di sana? Sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada persoalan untuk kita tambahkan. Hanya saja menurut saya sebaiknya kita gunakan apa yang dibaca Rasulullah di saat sujud. Apakah Rasulullah membaca sayyidul istighfar atau tidak? Sebaiknya seperti itu loh. Karena ini urgent, di saat kita sholat kita tidak boleh main-main dengan apa yang kita ucapkan dalam sholat. Kalau kita baca di luar sholat tidak ada ketentuan. Kalau sholat itu katanya dengan batal dan tidaknya. Kalau kita ingin menambah seyukianya, kita tambahkan sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Bacaan-bacaan misalkan di dalam sujud itu ada bacaan selain subhana rabbiyal azimi wa rabbil ala bihamdi. Itu ada kesunahan bacaan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ya ini. Ini wa qaulu subhana rabbiyal a'la bihamdi salatan. Baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali fi sujud lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah. Rasulullah seperti itu bacaannya. Wa yazidu man maronatban, dan diperbolehkan menambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa suwarahu wa saqasamahu wa wasarahu bi khawli wa quwwati tabarakallahu hasanul khaliqin. Seperti bacaannya bacaan-bacaan yang digunakan dalam sujud tilawah. Kemudian wayusan iksaru du'a fihi, disunahkan kita memperbanyak doa di dalam sujud. Itu memang disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Wa marada fihi, dan ada yang warid dalam sujud doa yang dibaca Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usisana alaika anta kama astal nafsik Allahumma firli dzambi kullihi, dan seterusnya. Ini tatwilus sujud afdalu min taflir ruku'. Jadi memanjangkan sujud itu sebenarnya hal yang memang disunahkan. Hanya saja itu tadi untuk posisi di sujud yang terakhir lebih panjang dari sujud yang lainnya. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in tidak ada penjelasan seperti itu. Atau kalau kita mau tambahkan, hemat saya, menurut saya, ya kita tambahkan seperti yang disampaikan oleh ulama dalam fikih mawon. Untuk tambahan-tambahan yang ingin kita tambahkan di situ, yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ulama, kita gunakan yang di luar sholat saja. Yang untuk sholat, ya kita hafalkan doa-doa yang disunahkan di situ. Karena kita kalau terlalu melebar nanti khawatir sholatnya akan batal gitu loh. Oke, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Oke. Kita belajar sholat kan sudah sejak kapan gitu Pak? Nggih, sejak kecil. Kemudian kan mendengar keterangan update kan gitu. Lalu sholat yang sudah lama kita lakukan, sekarang kita sadari banyak kesalahan. Itu bagaimana sikap kita?
secara aturan fikih ya, sholat yang ditinggalkan itu wajib untuk diqadha, sholat yang salah dikerjakan juga wajib untuk diqadha. Secara aturan fikih seperti itu. Jadi mengqadha sholat itu hukumnya wajib, satu bagi orang yang jelas-jelas meninggalkan sholat, yang kedua adalah sholat yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan fikih yang ada. Aturan fikihnya seperti itu. Jadi secara hukum tetap harus diqadha. Sholat yang salah dalam mengerjakannya. Aturan hukumnya seperti itu. Ini memang dilematis, makanya pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana kita itu harus segera memahami dengan benar sholat ini, dan juga bagaimana anak-anak kita itu tidak mengalami hal yang sama seperti kita. Bagaimana dia sedini mungkin itu sholatnya benar, itu bagaimana, itu harus terus kita usahakan biar tidak mengalami kesalahan, karena kalau salah dalam mengerjakan sholat maka bagaimanapun juga tetap wajib untuk diqadha. Jadi sholat yang ditinggalkan wajib untuk diqadha, sholat yang salah dalam mengerjakan itu juga wajib untuk diqadha. Karena mengerjakan dengan salah itu sama dengan tidak mengerjakan. Apakah tidak ada pemakluman kalau dia itu tidak tahu? Masalahnya tidak mau belajar itu loh. Kecuali kalau memang tinggal di tempat yang sangat jauh dari ulama, di tengah hutan, di pulau yang terpencil, yang tidak mungkin dijangkau. Tahu-tahu dia, oh kok salah ternyata yang dilakukan. Karena memang tidak ada belajar. Tidak ada tempat untuk belajar dan dia tidak bisa untuk belajar. Itu namanya darurat. Tapi kalau orang itu sebenarnya ada kesempatan untuk belajar, hanya karena malas belajar, menganggap itu hal yang tidak penting, kok terjadi kesalahan, maka resikonya dia wajib untuk menggantikan apa yang salah tadi. Terus kalau ini biasanya kan dari kecil kan pengalaman tentang masalah sholat kan terbatas. Sedangkan sholat mulai dari istilahnya dari kita wajib sholat lah sampai sekarang. Nah bro, kalau saya ambil kesimpulan antara sah atau tidak, ini bagaimana caranya Pak Ustaz? Apa? Sah itu sesuai dengan aturan fikih yang telah ada. Kalau tidak sesuai dengan aturan fikih yang ada, ya jelas-jelas tidak sah. Jadi yang dimaksud saya begini Pak Ustaz, karena keterbatasan ketahuan, pengetahuan ya, betul. tentang masalah bacaan, sholat, bacaan dari tentang sholat lah istilahnya. Di situ kadang-kadang kan gimana caranya gitu nah. Kalau diistilahkan harus diqadha itu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, aturannya seperti itu ya. Dalam fikih ya. Aturan fikihnya seperti itu. Sholat yang salah dalam mengerjakannya itu juga wajib diqadha sama dengan sholat yang ditinggalkan. Kenapa kok begitu berat aturan yang dibuat? Ini kalau kita mau jujur ya kesalahan kita sendirilah. Dimana kita tidak pada saat itu tidak mau memperhatikan tentang masalah sholat, sehingga apa yang kita lakukan itu banyak salahnya. Menyepelekan tuh persoalannya kan dari sini. Tergantung dari gurunya dulu Pak Ustaz. Kalau kita guru ngaji kan dulu itu. Ya, terbatas tentang masalah fikih itu kayaknya guru-guru yang zaman-zaman dulu tuh kayaknya tidak ada gitu. Sebenarnya begini kita itu tidak boleh menyalahkan guru kita. Kita alhamdulillah ada yang mengajari. Yang salah itu kita. Kenapa kita tidak mau mengembangkan itu loh? Tidak mencari yang lain. Tidak bisa. Berarti tetap yang salah yang bersangkutan. Lah iya yang bersangkutan. Bagaimanapun juga ya kita tunduk patuh lah. Memang aturannya seperti itu. Kalau mungkin ada pendapat yang mengatakan udah apa-apa karena dulu tidak tahu, saya tidak tahu. Setahu saya, dalam aturan fikihnya, setiap orang yang salah dalam mengerjakan sholat, dia wajib untuk mengulang sholatnya. Contohnya misalkan ada orang yang sholat dengan adanya najis. Setelah selesai sholat dia tahu, oh ternyata ada najis. Apakah bisa dikatakan sholat sudah sholat? Berarti saya tidak perlu mengulang. Tidak bisa. Karena tadi kamu sholat ada najisnya misalkan, ya harus mengulang sholat lagi karena sholatnya batal. Kita setelah sholat misalkan tahu kok ternyata sarung kita itu kesobek. Tadi kita tidak tahu. Setelah sholat kita tahu, wah ini tadi sarung yang saya pakai sholat, posisi sobeknya di bagian aurat, maka kita wajib mengulang
sholat. Sama dengan itu. Wah, kemarin saya sholat itu bacaan Fatihahnya kok enggak pas. Itu wajib diulang sholatnya. Ini yang repot. Makanya saya katakan ya, ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting ya. Insya Allah kalau kita sadar pentingnya ilmu, ya kita akan selalu ingin belajar dan takut kalau salah. Ya. Kalau salah gimana? Akhirnya timbul rasa takut, akhirnya termotivasi untuk selalu belajar. Caranya untuk mengkodok yang gimana? Jelas. Nggih. Yang penting jangan begini nggih, jenengan umroh di sana kemudian di sana sholat hanya 2 rakaat sama dengan 1 rakaat sama 1000 rakaat kan, atau 100.000 rakaat. Ada orang yang seperti itu prinsipnya. Saya mau umroh apa? Mau qadha sholat. Karena sholat 1 rakaat sama dengan 1000 atau 100.000 rakaat. Di Masjidil Haram itu dipakai, nggak bisa. Nanti qadha itu ya harus sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Nggak bisa kemudian dipakai apa jenenge cara seperti itu atau kita ngambil enaknya, itu nggak bisa. Namun caranya untuk qadha itu waktu kapan pun bisa. Berarti nggak ada qadha yang harus di waktu yang sama, nggak ada. Kita misalkan meninggalkan sholat subuh, bukan berarti kita harus mengerjakan di waktu subuh yang akan datang, tidak. Waktu kapan pun bisa. Jadi namanya qadha itu rakaatnya sama, niatnya sama, hanya bedanya waktunya tidak sama. Kalau subuh itu mana bablasan tidak sampai sholat subuh itu? Ya diqadha di waktu itu. Iya, wajib diqadha. Qadhanya tertentu jamnya, Bang. Tidak ada. Nanti jamnya terserah kapan saja boleh, asalkan tidak dikurangi rakaatnya. Sampai bangun jam 12 ya jam. Iya, jam 12. Qadhanya